Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali pada persekutuan doa pagi Gereja Baptis Indonesia Depok. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata pada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Yedebeus, dan Yohanes, saudaranya, bersama ayah mereka Yebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar dari Nats pada pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kudus dan mulia, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih dan setiamu pada pagi hari ini, kami memperoleh karunia dari Tuhan, di mana kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan saat ini kami juga boleh menikmati hari yang baru, rahmat-Mu yang baru, dan berkat-berkat Tuhan yang baru. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mengawali melaksanakan segala aktivitas kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, akan menolong setiap kami, agar kami diberikan hikmat Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, pimpin kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari Injil Matius ayat yang ke-12 dikatakan bahwa tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkir ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Bapak Ibu Saudara, Yesus meninggalkan Galilea, meninggalkan Nazaret, dan pindah ke Kapernaum, di mana di Kapernaum ada danau Galilea. Nah, suatu ketika Yesus sedang berjalan-jalan menikmati danau Galilea, menikmati keindahan danau itu, ia melihat dua orang yang sedang bekerja, yaitu menjala ikan. Disebutkan di ayat yang ke-18 bahwa dua orang ini adalah Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan ketika melihat dua orang ini, Yesus memanggil Simon Petrus dan Andreas. Dan dikatakan ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara, kita melihat bagaimana
reaksi Simon Petrus dan Andreas ketika dipanggil Yesus. Dia meninggalkan perahunya, dia meninggalkan jalannya, lalu mengikut Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-20. Tetapi apakah reaksi Simon Petrus dan Andreas sedemikian rupa tanpa mengenal Yesus lalu mengikut ketika dia dipanggil oleh Yesus? Tentu tidak, saudara-saudara. Simon Petrus dan Andreas sudah mendengar tentang Yesus, sudah mendengar bagaimana ajaran-ajaran Yesus, sudah mendengar dari Yohanes bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Sehingga ketika Yesus memanggil Simon Petrus dan Andreas, mereka berdua meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan apa yang dia miliki, meninggalkan profesinya sebagai seorang nelayan. Ia meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, bahkan meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan keluarganya. Karena untuk memenuhi panggilannya, untuk mengikut Yesus. Ya. Dikatakan di dalam Matius pasal 8 ayat 14 dan 15, di sini terbukti bahwa Petrus sudah berkeluarga, ya. Sehingga dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayah ibunya. Dia pergi untuk mengikuti panggilan Yesus sebagai seorang Mesias. Yang jelas di sini, saudara, ketika Yesus memilih dan memanggil seseorang, maka kita melihat bagaimana respon daripada panggilan yang diterima oleh Simon Petrus dan Andreas. Dia meninggalkan profesinya, dia meninggalkan harta benda yang dia miliki, dia meninggalkan keluarganya. Itu suatu keputusan yang luar biasa. Tidak mudah menerima panggilan lalu dia meninggalkan dan mengikut Yesus. Mungkin ketika seseorang dipilih dan dipanggil oleh Yesus, dia masih berpikir, masih ragu-ragu, masih menunda untuk sementara tidak mengikut. Banyak orang yang demikian. Tetapi kita pada pagi hari ini mau belajar bagaimana respon daripada Simon Petrus dan Andreas ketika dia dipilih dan dipanggil Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Dia mau meninggalkan semuanya itu. Dan ketika Yesus berjalan, lalu dia melihat dua orang lagi, yaitu Yohanes dan Yakobus, anak Zebedeus, di mana mereka juga sedang membereskan jalannya di dalam perahu. Dan mereka dipanggil oleh Yesus. Lalu reaksi dua orang ini sama dengan Simon Petrus dan Andreas. Dia lalu mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, Yohanes dan Yakobus, dia juga meninggalkan ayahnya, meninggalkan profesinya sebagai nelayan yang sudah selama ini digelutinya. Ya, mereka berempat adalah nelayan-nelayan yang sederhana. Mereka berempat adalah orang-orang yang sudah memiliki keahlian di dalam profesinya, yaitu menjala ikan. Mereka melakukan profesinya dengan tekun, bahkan sudah dikatakan ahli, karena dia sudah hidup bertahun-tahun menggeluti profesi sebagai seorang nelayan. Dan kita tahu, saudara-saudara, seorang nelayan adalah orang yang sederhana, yang mungkin dapat dikatakan dia bukan orang yang intelektual, tetapi orang yang sederhana. Tetapi Yesus memanggil dan mau memakai mereka. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk dijadikan penjala manusia, yaitu untuk menjadi murid-murid Yesus, menyampaikan kebenaran Injil kepada banyak orang. Nah, di sini kita melihat reaksi
daripada panggilan itu. Keempat orang ini memiliki reaksi yang sama, yaitu rela meninggalkan profesinya, rela meninggalkan semua yang dimiliki, bahkan keluarganya yang dicintai. Nah, saudara-saudara, dari nats yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita boleh belajar bagaimana ketika Yesus memanggil saudara dan saya untuk melayani pekerjaannya, untuk menyampaikan kebenaran Injilnya kepada orang lain. Apakah ketika saudara dipanggil untuk melayani, lalu saudara ragu-ragu, lalu saudara menolak, mungkin saudara juga masih berpikir-pikir untuk melayani di gereja saudara. Nah, kita belajar dari 4 orang, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Dia adalah murid-murid Yesus. Akhirnya dia pergi mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Dia terus mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus dimanapun mereka berada. Selalu melihat bagaimana pikiran-pikiran Yesus, bagaimana perkataan-perkataan Yesus, bagaimana tindakan-tindakan Yesus yang begitu ngasih banyak orang. Dia melihat semuanya itu, dan dia dengan setia mengikut kemanapun Yesus pergi. Dan kita tahu bagaimana orang ini menjadi 12 murid yang akhirnya menjadi murid-murid Yesus. Nah, saudara-saudara, kita belajar dari renungan pada pagi hari ini. Ketika Yesus memilih dan memanggil saudara untuk melayani, mari kita meneladani keempat murid Yesus ini. Dia rela meninggalkan semua yang dia miliki. Mungkin saat ini saudara dan saya sedang dipanggil untuk melayani Yesus di gereja, untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Mari jangan keraskan hati, jangan ragu-ragu, dan jangan menunda. Tetapi mari kita sambut pelayanan itu dengan iman yang kita miliki, bahwa Yesus adalah Tuhan penyelamat saudara dan saya, bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi selayaknya lah kita merespon setiap panggilan dengan iman kita mengikut Yesus. Mari saudara-saudara, jangan keraskan hati. Mari kita bersama-sama untuk menerima dan memenuhi panggilan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberikan hati yang luar biasa bagi kami, merespon setiap panggilan pelayanan kami, agar kami boleh menghidupi setiap pelayanan kami dengan respon yang positif, respon yang baik, seperti Andreas, seperti Simon Petrus, seperti Yakobus dan Yohanes. Walaupun mereka adalah orang-orang yang sederhana, tetapi Tuhan mau memakai mereka. Seperti halnya Tuhan, Engkau sampai saat ini tetap menggunakan orang-orang yang sederhana untuk mengabarkan Injil-Mu kepada orang lain. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dan sebentar kami akan melakukan aktivitas kami kembali hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami, memimpin kami, membimbing kami, agar kami boleh hidup seturut dengan firman, agar kami tidak jatuh kembali di dalam dosa, tetapi kami boleh menghidupi setiap panggilan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Selamat kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.